Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wayu Utami dari kelas PAI 4E Fakultas Tarbiyah IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Selamat pagi teman-teman. Mengingat masih diberlakukannya social distancing dan mengharuskan kita kuliah daring, maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan melalui video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat teman-teman terima dan pahami dengan baik. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang perencanaan pendidikan, di mana terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, pengertian perencanaan, tujuan perencanaan, proses perencanaan, jenis-jenis perencanaan, dan siklus perencanaan. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan. Apa sih perencanaan? Perencanaan yaitu merupakan masalah memilih. Artinya memilih tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan dari beberapa alternatif yang ada. Adapun menurut Malayu Hasibuan, yaitu yang menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Kemudian yang kedua yaitu tujuan perencanaan, di mana tujuan perencanaan merupakan pedoman untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai alat ukur dalam membandingkan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan. Adapun tujuan dari perencanaan di sini yaitu ada dua, yaitu yang pertama penyajian rancangan keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai bidang atau satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Kemudian proses perencanaan. Proses perencanaan merupakan suatu siklus, yaitu dari sejak awal tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan menyelesaikan perencanaan. Adapun langkah-langkah dalam proses perencanaan yang perlu diperhatikan menurut LAN atau Lembaga Administrasi Negara, yaitu yang pertama dimulai dengan tujuan secara lengkap dan jelas. Jika tujuan itu banyak, maka dipilih salah satu yang paling mudah dalam pencapaiannya. Kemudian setelah dilakukannya tujuan, langkah berikutnya adalah perumusan kebijakan, yaitu dengan memperhatikan dan menyesuaikan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan faktor lingkungan jika tujuan telah tercapai. Kemudian setelah itu menganalisis dan menetapkan cara atau sarana untuk mencapai tujuan dalam kerangka kebijakan yang telah dirumuskan tadi. Kemudian yang keempat, penunjukan orang-orang yang akan menerima tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakannya. Misalnya pemimpin, pembantu pemimpin, pelaksana, dan termasuk yang akan melakukan pengawasan. Kemudian yang terakhir yaitu penentuan sistem pengendalian yang memungkinkan pengukuran dan pembandingan apa yang harus dicapai dengan apa yang telah tercapai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat yaitu jenis-jenis perencanaan. Di sini digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu menurut waktu, sifat, sektor, luas jangkauan, wewenang, objek, dan jenjang. Yang akan kita bahas pertama yaitu menurut waktu. Menurut waktu yaitu dibagi menjadi 3, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang yaitu memuat rencana yang bersifat umum, global, belum rinci, serta bersifat perspektif. Jangka waktunya itu sekitar 10, 20, sampai 25 tahun. Kemudian yang kedua, jangka menengah, yaitu disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang untuk dijabarkan lebih lanjut pada perencanaan jangka pendek. Jangka waktunya di antara 4 sampai 7 tahun.
Kemudian yang ketiga yaitu jangka pendek, disebut juga dengan perencanaan operasional yang siklusnya berulang setiap tahun. Kemudian yang kedua menurut sifat. Menurut sifat di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Di mana kualitatif maksudnya yaitu target yang ditetapkan itu secara jumlah atau bilangan, sedangkan yang kualitatif targetnya ditetapkan berdasarkan mutu, tidak bisa dihitung jumlahnya. Kemudian yang ketiga, jenis perencanaan menurut sektor dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan sektoral dan regional. Sektoral yaitu perencanaan menurut sektor-sektor sosial, misalnya sektor pendidikan, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Sedangkan perencanaan regional yaitu perencanaan yang berorientasi pada wilayah dan kepentingan wilayah. Yang keempat, jenis perencanaan menurut luas jangkauan, yakni dibedakan menjadi dua, yaitu antara makro dan mikro. Di mana makro artinya menyeluruh atau umum, bersifat nasional, sedangkan mikro lingkupnya terbatas, yaitu perencanaan untuk institusi yang lebih rinci atau konkret. Kemudian yang kelima, menurut wewenang pembuatannya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan sentral atau sentralisasi yang disusun oleh pusat, dan perencanaan desentralisasi, yaitu penyusunannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian yang keenam, menurut objek yang direncanakan, yaitu yang pertama perencanaan rutin yang bersifat terus-menerus dalam rangka usaha mencapai hasil suatu program. Kemudian yang kedua, perencanaan pembangunan, yaitu perencanaan yang dapat menjangkau waktu panjang, sedang, dan pendek. Terakhir yaitu jenis perencanaan menurut jenjang, merupakan perencanaan yang berjenjang dari unit tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi, sampai ke tingkat pusat. Poin yang selanjutnya yaitu siklus perencanaan pendidikan. Siklus perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung secara berulang atau berdaur atau berurutan, yaitu terdapat 11 langkah-langkah yang harus dilalui dalam proses perencanaan pendidikan, yaitu pengumpulan data, analisis dan diagnosis, perumusan kebijakan, perakiraan kebutuhan yang akan datang, penetapan sasaran, penyusunan alternatif strategi yang layak, perumusan rencana, penganggaran, perincian rencana, pelaksanaan rencana, serta evaluasi rencana dan pelaksanaannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.